Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya. Video pembelajaran kita hari ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai grafik fungsi eksponensial. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai bagaimana menentukan fungsi eksponensial dari sebuah grafik. Sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara menggambarnya, sekarang kebalikannya. Dari gambar, kita menentukan fungsi eksponensialnya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan definisi fungsi eksponensial atau bentuk umumnya. Yang kedua, dengan cara menganalisa grafiknya, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, menentukan fungsi monoton naik atau monoton turun, dan ketiga, dengan menentukan apa garis asimtot datarnya. Nah, langsung saja ke contohnya. Yang pertama, tentukan fungsi eksponensial dari grafik di bawah ini. Ada sebuah grafik yang mana grafik tersebut memotong atau melalui titik 2,2 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Oke, langsung kita jawab. Yang pertama, bentuk umum fungsi eksponensial bisa kita gunakan Y sama dengan K dikali A pangkat X. Ya, grafik tersebut melalui titik 0,1/2 dan 2,2, maka ini artinya kan nilai X dan nilai Y. Ini juga nilai X dan Y-nya. Untuk titik 0,1/2 atau koordinat ini, nilai X-nya kita misalkan 0 dan Y-nya setengah, maka kita substitusikan ke fungsinya, diperoleh Y-nya setengah, X-nya 0. Maka setengah sama dengan K dikali A pangkat 0. Diperoleh setengah sama dengan K dikali 1, karena A pangkat 0 itu 1. Nah, diperoleh K sama dengan setengah. Nah, nilai K-nya kita udah tahu 1/2. Berarti nilai A-nya itu bisa kita cari dari titik 2,2. Artinya, nilai X-nya 2 dan Y-nya 2, kita substitusikan ke fungsinya, diperoleh 2 sama dengan setengah kali A pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 4. A-nya sama dengan 2. Diperoleh fungsi eksponensial, kita substitusikan nilai K dan A yang kita peroleh tadi ke fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X. Y sama dengan K-nya setengah, A-nya 2, berarti Y sama dengan setengah dikali 2 pangkat X. Atau bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2 pangkat X kurang 1. Contoh yang kedua, tentukan fungsi eksponensial dari grafik di bawah ini, yang mana grafiknya melalui min 2,3 dan min 1,1. Dengan bentuk fungsi eksponensial Y sama dengan K dikali A pangkat X, dengan A-nya lebih dari 1 atau A-nya lebih dari 0 kurang 1, maka ketika grafik tersebut melalui titik min 1,1 dan min 2,3, untuk min 1,1, dengan fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X, nilai Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 1, diperoleh 1 sama dengan K per A, dan K-nya sama dengan A, atau A sama dengan K. Untuk titik min 2,2, dengan fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X, Y-nya 3 dengan X-nya min 2, diperoleh 3 sama dengan A pangkat min 1, karena ini nilai K kita tadi A ya. A dikali A pangkat min 2 diperoleh A pangkat min 1, maka diperoleh 3 sama dengan 1/A, A sama dengan 1/3. Nah, kita udah peroleh nilai K itu sama dengan A, dan A-nya sama dengan 1/3. Berarti K itu sama dengan 1/3, karena K sama dengan A. Maka diperoleh fungsinya Y sama dengan K dikali A pangkat X, dengan nilai K 1/3 dan A sama dengan 1/3. Y sama dengan 3 pangkat min 1, jadikan dia pangkat negatif, ini menjadi 3 pangkat min X, Y sama dengan 3 pangkat min X kurang 1, atau Y sama dengan 3 pangkat min X tambah 1. Contoh yang ketiga, tentukan fungsi eksponensial dari grafik yang melalui 3 titik 2,13, 1,7, dan 0,4. Kita selesaikan. Karena grafik tersebut melalui 3 titik,
Artinya, bisa kita gunakan bentuk eksponensial seperti ini. Y sama dengan K dikali A pangkat X tambah B. Artinya ada penambahan konstanta di sini. Untuk titik 0,4, maka grafik fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X tambah B dengan nilai Y-nya 4 dan X-nya 0 diperoleh seperti ini. Lalu kita sederhanakan 4 dikali K, karena A pangkat 0 itu 1, maka K kali 1 tambah B, 4 sama dengan K tambah B. Nah, ini kita berikan nama persamaan 1. Untuk 1,7, dengan Y-nya 7 dan X-nya 1 diperoleh 7 sama dengan K dikali A pangkat 1 tambah B, 7 sama dengan K kali A tambah B. Nah, ini adalah persamaan 2. Untuk yang terakhir, titik 2,13 dengan fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X tambah B dengan Y-nya 13 dan X-nya 2 diperoleh 13 sama dengan K dikali A pangkat 2 tambah B, 13 sama dengan K A pangkat 2 tambah B. Ini persamaan 3. Seterusnya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh K tambah B sama dengan 4, K A tambah B sama dengan 7, kita kurangkan. K dikurang KA, tetap kita tulis seperti ini. B dikurang B diperoleh 0, 4 kurang 7 sama dengan min 3. Maka ini adalah persamaan 4. Selanjutnya, eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. KA tambah B sama dengan 7 dikurang KA kuadrat tambah B sama dengan 13 diperoleh KA dikurang KA pangkat 2 sama dengan min 6. Ini adalah persamaan 5. Atau bisa kita tulis seperti ini. Kita faktorkan, A-nya kita keluarkan, dan tinggal dalam kurung K dikurang KA, sama dengan min 6. Dari persamaan 4 dan persamaan 5, maka diperoleh A sama dengan K dikurang KA sama dengan min 6, ini adalah persamaan 5. Karena dari persamaan 4, K dikurang KA itu sama dengan min 3, maka K dikurang KA ini kita berikan nilai min 3. A dikali min 3 sama dengan min 6, A diperoleh sama dengan 2. Dari persamaan 4 diperoleh K dikurang KA sama dengan min 3, karena A-nya sama dengan 2, maka K dikurang 2K sama dengan min 3, min K sama dengan min 3, K sama dengan 3. Dari persamaan 1, K tambah B sama dengan 4, maka K-nya adalah 3, tambah B sama dengan 4, maka B sama dengan 1. Maka diperoleh A sama dengan 2, K sama dengan 3, dan B sama dengan 1. Maka diperoleh fungsi eksponensialnya Y sama dengan K dikali A pangkat X tambah B, dengan K-nya 3, A-nya 2, dan B-nya 1. Terbentuklah fungsi eksponensial seperti ini. Contoh yang keempat, tentukanlah fungsi eksponensial dari grafik ini. Di sini sudah diberikan pilihan jawabannya, tinggal kita cek dengan cara menganalisis mana sih jawabannya yang paling benar. Nah, diketahui grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,6. Nah, caranya kita uji setiap pilihan jawabannya dengan memisalkan X sama dengan 0. Karena dengan memisalkan X sama dengan 0, kita akan menemukan titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0,6. Nah, mana sih jawaban yang benar yang menghasilkan 0,6? Nah, berarti kita cek dengan cara menguji setiap option atau pilihan jawaban yang ada. Ketika X sama dengan 0, maka untuk pilihan jawaban yang pertama, Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X tambah 2 diperoleh 0,12. Nah, ketika X sama dengan 0, jika pilihan jawabannya Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X tambah 1, diperoleh 0,6. Kalau yang ketiga atau yang C diperoleh 0,3, yang D 0,3 per 2, dan yang terakhir 0,3 per 4. Ternyata jawaban yang paling benar berarti pilihan B, karena dia menghasilkan titik potong sumbu Y di 0,6. Artinya kita uji setiap option yang ada dengan memisalkan X sama dengan 0 yang hasilnya Y sama dengan 6. Berarti jawabannya B.